Ya, sebelum kita kembali ke Kang Maman, saya mau sapa terlebih dahulu rekan saya yang ada di Jawa Timur, ada Sandi. Sandi, informasi terbaru dari pihak kepolisian ini motifnya apa sih sebetulnya pembuatan video porno ini? Apakah memang betul hanya karena bisnis atau ada motif lain di luar itu? Ya baik, pemirsa, sebelumnya ingin saya kabarkan bahwa saya berada di Jalan Raya Gubeng, di mana hotel tempat perekaman video porno itu dibuat oleh dua pasangan mesum. Di mana video ini sempat viral, di mana juga dengan menggunakan dodol kebaya merah. Di hotel inilah keduanya merekam video mesum tersebut setelah polisi melakukan pelacakan dan dipastikan di hotel ini. Kemudian Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur ini mengetahui identitas dari kedua pelaku ini. Dan tidak lama kemudian kedua pelaku ini ditangkap di sebuah rumah di kawasan Medokan, Surabaya, untuk kemudian digelandang di Polda Jatim di unit cyber. Saat ini kedua pelaku, yang cewek berasal dari Malang dan yang cowok dari asli Surabaya, ini saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Keduanya ini juga akan diperiksa lebih dalam lagi terkait adanya kemungkinan kelompok-kelompok lain yang melakukan hal ini untuk kepentingan bisnis. Karena di Tenggarai juga dari video yang dibuat ini penyidik mengetahui bahwa hal ini sudah didesain atau diskenario untuk kepentingan bisnis, di mana kemudian video-video ini selain diviralkan di medsos juga akan dijual di luar negeri. Informasi yang beredar seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak penyidik Polda Jawa Timur, karena segala kemungkinan terkait video porno yang lagi viral ini akan terjadi karena keduanya ini kemungkinan juga ada jaringan dari pihak-pihak lain. Ya, Bayu dan pemirsa. Ya, Sandi, tapi apakah Anda juga mendapatkan informasi mereka ini, si pelaku ini memang asli dari Surabaya, tinggal di Surabaya atau bagaimana? Ya, informasi yang kita kemarin dapatkan dari Polda Jawa Timur bahwa jelas ini kedua pelaku ini, pasangan ini ditangkap di Medokan Mampir, Surabaya. Kalau pelaku laki-lakinya yang digambarkan di sini menggunakan anduk itu memang asli Surabaya. Sedangkan di pelaku perempuan yang berkebaya merah ini dari Malang, Jawa Timur, gitu. Oke, untuk profesi keduanya ini apa sih sebetulnya, Sandi? Ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa memang saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik Polda Jatim. Namun kita mendapat informasi bahwa keduanya membuat video mesum ini diduga kuat akan menyebarkan atau menjual video ini di luar negeri, begitu. Oke, baik. Terima kasih Sandi atas informasinya. Kita tunggu ya perkembangan terbaru dari kasus ini. Sandi, selamat bertugas kembali. Sehat selalu. Oke, kita kembali lagi ke Kang Maman. Kang Maman, sekali lagi tanpa mendahului ya, tanpa bermaksud mendahului penyelidikan dari pihak kepolisian. Tadi Kang Maman juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh rekan kami. Ada kemungkinan memang dugaannya adalah motifnya bisnis. Kalau kita ingat, dulu juga ada kasus-kasus serupa yang di Bandara Jogja, kemudian sebuah hotel di Bogor gitu. Nah, ini kan polanya sepertinya sama gitu. Nah, apakah memang fenomena ini sekarang merujuknya pada motif bisnis saja, Kang Maman? Bisa jadi seperti itu, apalagi kalau kita melihat video ini yang betul-betul terancang dengan baik. Perpindahan adegannya itu tidak ada sama sekali gambar yang blur sesuai dengan potongan pendek yang beredar ya, Mas. Jadi betul-betul direncanakan untuk tujuan tertentu yang sifatnya bisnis. Entah itu bisnis dalam arti menjual belikan video tersebut atau juga menawarkan para pelaku di dalam video tersebut. Itu yang lebih saya lihat dibanding sekedar untuk iseng atau sekedar untuk
memuaskan fantasi mereka dengan memproduksi untuk kepentingan mereka berdua saja. Kalaupun hanya untuk kepentingan mereka berdua saja dan mungkin bisa juga ditelusuri nantinya oleh kepolisian, harus dicari tahu siapa yang kemudian menyebarkannya, karena kalau dalam undang-undang pornografi justru pelaku yang menyebarkan dan mendistribusikan atau memperjualbelikan itulah yang juga berhak untuk ditangkap dan dijadikan tersangka. Oke. Nah, dari keterangan rekan kami juga tadi kan polisi menduga, setidaknya sampai sekarang itu masih menduga, ada kelompok-kelompok di belakang ini. Kalau saya membayangkannya, ini sepertinya sudah seperti jaringan profesional gitu Kang Maman. Benar demikian Kang? Ada jaringan-jaringan yang mengatur, kemudian mendistribusikan, memproduksi, dan lain sebagainya. Iya, Mas. Makanya dari awal saya mengatakan ini ada kemungkinan industri pornografi. Kalau industri pornografi berarti mereka tidak berdiri sendiri, ada jaringannya, ada yang memasarkannya, ada yang mendistribusikannya. Apalagi kalau benar didistribusikan sampai ke luar negeri. Ini berarti dia bukan berdiri sendiri. Jadi kemungkinan nanti akan tersangkanya bukan cuma 2 orang ini, tapi jejaring yang ada di sana. Dan ini yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Termasuk contoh yang sederhana, betapa banyaknya kemudian akun-akun sejenis yang muncul di media sosial yang memanfaatkan link dari video ini tapi tidak diapa-apakan. Sampai tadi malam saya masih melihat di Twitter bahkan orang-orang yang memunculkan link ini sepotong lalu kemudian mengatakan kalau Anda mau lebih lanjut bisa hubungi kami, dengan jelas nomor teleponnya, dengan jelas akun Twitter mereka. Harusnya kalau memang kita mau sampai ke akar-akarnya, yang seperti ini pun juga harus diungkap. Kok dibiarkan? Sementara yang video berkebaya merah ini hanya dalam 3 hari sudah bisa diungkap. Dan kemudian kita juga tahu dari hasil penelusuran pertama bahwa video ini sudah disiapkan cukup lama kan. Kira-kira diambil pengambilan gambarnya menurut keterangan petugas hotel dengan melihat bukti-bukti yang ada di sana, dari gambar larangan merokok dan lain sebagainya itu sudah diproduksi di bulan Juni. Sekitar tanggal 22 Juni. Berarti sudah lebih dari 3-4 bulan kan? Ya. Oke, nah Kang Maman, tadi kan Kang Maman menyebutkan bahwa ada dugaan bahwa pemeran dalam video porno ini, kebaya merah ini, terafiliasi dengan kelompok tertentu begitu ya. Variabel apa yang menguatkan hal tersebut Kang Maman? Tadi belum disampaikan secara spesifik. Mengenai polanya atau seperti apa? Ya. Yang sederhana, produksinya betul-betul disiapkan, bukan tidak seperti yang hanya untuk pribadi, misalnya hanya untuk iseng, hanya untuk menaikkan engage dan reach mereka dengan menggunakan kamera handphone misalnya. Kalau ini kita lihat betul-betul disiapkan, jadi ada tim yang bekerja di sana. Coba aja simak video yang pendeknya yang beredar, itu betul-betul disiapkan, betul-betul mencari tempat yang diduga tidak akan banyak orang datang di sana, sehingga kemudian adegan di depan pintu pun yang seharusnya adalah ruang publik, bukan ruang privatnya di dalam kamar, itu betul-betul kosong. Dan di mana mereka taruh kameranya di sana? Saya curiga itu bukan kamera yang ditaruh lalu bekerja sendiri, lalu digerakkan sendiri seperti kita menggerakkan handphone kita dengan menaruhnya dalam hitungan beberapa detik atau beberapa menit, tapi ada yang betul-betul men-settingnya sehingga skenario-nya itu tersusun dengan rapi. Itu yang membuat saya mencurigai bahwa ini bukan hanya keterlibatan 2 orang, ada orang-orang lain di sekitar situ, atau paling tidak ini bagian dari industri pornografi yang memang memproduksi video-video sejenis yang sudah berulang kali terjadi di Indonesia dan bisa dijual ke luar negeri, bisa dijual kemana-mana, atau pemerannya itu yang ditawarkan. Itu yang kemudian harus didalami oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya apa yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur atas kasus ini siang hari ini. Ya. Kang Maman, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasinya. Salam sehat selalu, Kang Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan diskusi kita. Juga ini berkaitan dengan kasus hukum ya. Kemarin kita tahu bahwa sidang tiga terdakwa, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Baradae yang saat ini statusnya justice kolaborator ini digabung. Apa kemudian resiko dan kekhawatiran jika ketiga terdakwa ini digabungkan dan juga dipertemukan di persidangan? Kita akan hadirkan diskusi yang saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.